Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani berbagai kegiatan kita, dan mari kita lakukan di dalam tuntunan firman Tuhan, sehingga kita selalu disegarkan, diingatkan, dan dituntun olehnya melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yakobus 3 ayat 18. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tutu matarida hadingganani nasongon parbatu ni same ni dame na nisuan ni halak nama kaholongi damai. Dalam bahasa Indonesia, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Allah menciptakan dunia ini, dunia dalam keadaan kaos, kacau balau, tidak ada keteraturan, maka kehadiran Allah adalah menjadikan keteraturan. Keteraturan itu merupakan sesuatu yang mendatangkan damai. Kemudian kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, permusuhan antara manusia dengan Allah begitu tinggi. Hal itu terjadi sejak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Namun permusuhan antara manusia yang penuh dengan dosa itu dengan Allah yang kudus diperdamaikan melalui Kristus Yesus. Artinya, kehadiran Yesus adalah menjadikan pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Damai itu merupakan sesuatu yang begitu berharga bagi manusia, dan dilihat Allah menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga seteru antara kedua belah pihak sudah dihapuskan melalui pendamaian. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan ini Yakobus mengingatkan bahwa kebenaran itu muncul dari damai. Artinya, ketika kita hidup di dalam damai, maka akan muncullah kebenaran-kebenaran. Namun apabila kita hidup di dalam kekurangdamaian, maka dari sana akan muncul pertikaian-pertikaian. Akan muncul sesuatu yang kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan ke dalam kehidupan kita, agar kita hidup di dalam damai. Karena damai itu akan menaburkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menjadi memancarkan kedamaian. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa begitu berharganya damai itu, begitu pentingnya damai itu, dan mari kita miliki untuk menjadi bahagian yang tak terpisahkan daripada kehidupan kita. Mari kita hidupi sehingga damai itu menjadi bahagian yang tak terpisahkan daripada segala langkah dan keputusan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita menaburkan damai dan muncullah kebenaran-kebenaran, karena memang di dalam hati yang damai dia akan memunculkan kebenaran-kebenaran. Berbeda dengan hati yang kacau, dia akan memunculkan kecurigaan-kecurigaan, memunculkan permusuhan,
dan seteru antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, rasa damai muncul ketika kita sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Yesus Kristus yang menyelamatkan dan membebaskan kita. Artinya saudara terkasih, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kalau kita ingin melakukan kebenaran, maka damai Kristuslah yang menjadi diam di dalam hati kita, sehingga dengan kebenaran itu, dengan damai itu, kita akan memancarkan tindakan-tindakan yang menghasilkan damai sejahtera. Saudara terkasih, Yakobus mengingatkan dalam kehidupan umat pada saat itu bahwa mari hidupi kebenaran itu dengan melihat didasarkan kepada damai yang kita lakukan dalam hidup kita. Mari hidupi kebenaran itu dengan berpatokan kepada penerimaan damai yang sudah diberikan Allah di dalam hidup kita. Dengan keadaan ini, maka kita tahulah sumber damai adalah Yesus dan kebenaran itu adalah Yesus. Dengan menghidupi Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, penyelamat dan pembebas kita, yang mempertemukan antara yang berseteru, menjadikan hidup kita di dalam damai sejahtera yang Tuhan nyatakan. Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan yang begitu indah ini menjadi menuntun, mengarahkan, dan mengajak kita untuk hidup di dalam damai-Nya, untuk hidup di dalam kasih setia Allah. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami agar hidup di dalam damai-Mu. Biarlah damai-Mu menjadi bahagian hidup kami, dan kami selalu mengandalkan Tuhan, dan kebenaran-kebenaran menjadi berbuah daripada kedamaian. Terima kasih Bapa. Jadikan kami pelaku-pelaku firman di dalam segala kehidupan kami. Jadikan kami merasakan damai Tuhan dan menghidupi damai itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.